Pada tahun 1971 terjadi pertempuran hebat antara India dan Pakistan. Konflik ini berawal dari penduduk Pakistan Timur yang ingin memisahkan diri dari Pakistan Barat dikarenakan tidak meratanya pemerintahan pusat Pakistan mengenai pengalokasian dana dan infrastruktur yang hanya memperhatikan Pakistan Barat saja, sehingga kemiskinan dan kelaparan terjadi di Pakistan Timur. Salah satu penyebabnya yaitu jarak tempuh antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang terbilang cukup jauh. Karena merasa terpinggirkan, Pakistan Timur akhirnya memberontak yang membuat Pakistan Barat menjadi murka dan mengirimkan tentara militernya ke sana untuk membantai penduduk Pakistan Timur hingga menewaskan jutaan nyawa manusia. Peristiwa itu membuat India bergerak untuk mendukung Pakistan Timur, sehingga konflik itu meluas menjadi pertempuran dahsyat antara India dengan Pakistan. Mereka pun beradu taktik dan mekanik untuk membuktikan siapa yang terkuat. Maka dari itu, untuk melihat kelanjutan pertempuran kedua negara ini, kalian jangan kemana-mana dulu, tetap di sini, dan inilah Bhuj, The Pride of India. Pada tahun 1947, Pakistan yang baru saja merdeka terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Namun pada tahun 1970, Pakistan Timur yang sekarang adalah negara Bangladesh melakukan pemberontakan dengan tujuan memisahkan diri dari Pakistan Barat. Untuk menumpas pemberontakan itu, maka pemerintah Pakistan Barat di bawah pimpinan Presiden Yahya Khan dan Jenderal Tiga Khan mengerahkan pasukan guna menghabisi nyawa mereka secara massal. Konflik itu membuat terbunuhnya sekitar 3 juta nyawa manusia. Karena peristiwa ini, pemerintah India tergerak hatinya untuk membantu Pakistan Timur dengan mengirimkan pasukan mereka ke sana. Mereka pun berhasil menduduki dan mengamankan sebagian wilayah Pakistan Timur. Hal itu membuat Yahya Khan marah. Dia lalu memerintahkan jenderalnya untuk menyerang pangkalan militer udara Bhuj yang ada di Gujarat, India, agar India menarik pasukannya dari Pakistan Timur. Pada tanggal 8 Desember 1971, pangkalan udara Bhuj, India diserang oleh beberapa jet tempur Pakistan. Serangan itu membuat pangkalan militer Bhuj menjadi porak-poranda. Tak berselang lama, seorang komandan pasukan udara yang bernama Vijay Karnik bergegas keluar dari markasnya untuk memberikan perlawanan. Namun tiba-tiba, mobil yang dikendarainya menabrak pesawat yang jatuh. Dan di waktu yang sama, Pakistan juga menyerang pangkalan udara militer Jamnagar, India. Saat serangan sedang berlangsung, seorang pilot tempur bernama Vikram Singh segera bergegas dan berlari menuju pesawat tempurnya. Setelah berhasil menerbangkan pesawatnya, pertempuran menegangkan di udara pun terjadi. Vikram yang dikenal sangat ahli dalam berperang di udara berhasil melumpuhkan beberapa pesawat tempur milik Pakistan. Sementara di pangkalan udara Bhuj terlihat Vijay terbangun dari pingsannya dan segera mencari senjata untuk menembaki musuhnya. Dan tembakannya pun berhasil menjatuhkan beberapa pesawat tempur Pakistan. 2 minggu sebelum serangan Pakistan berlangsung di India, seorang Letnan Kolonel Nair yang juga dikenal sebagai petinju tak terkalahkan ditugaskan atasannya untuk mengambil alih pos Vigakot, India bersama 120 pasukannya. Selain itu, dia akan dibantu oleh seorang pria bernama Pagibai yang merupakan mata-mata atau agen intelijen India yang bertugas menemukan gudang senjata Pakistan di gurun pasir dan mengumpulkan informasi penting lainnya.
5 hari sebelum penyerangan, Kepala Intelijen Militer Pakistan yang bernama Hussein Omani menerima surat perintah dari Presiden untuk menyerang pangkalan udara Bhuj dan menduduki wilayah India Barat sebanyak mungkin. Operasi itu diberi nama Genghis Khan. Sementara itu, di pangkalan udara Bhuj, Vijay dan istrinya sedang merayakan 10 tahun pernikahan mereka bersama para anak buahnya. Saat mereka sedang asik berpesta, tiba-tiba listrik mati dan pesawat Pakistan menyerang tempat itu. Akibat serangan itu, keesokan harinya, Angkatan Udara Jamnagar di bawah komando Vikram Singh bersiap menyerang pangkalan udara Karachi di Pakistan sebagai bentuk serangan balasan. Serangan balasan itu berhasil memporak-porandakan pangkalan udara Karachi, Pakistan. Namun sayang, salah satu rekannya gugur setelah terkena tembakan dari Pakistan. Tiga hari sebelum serangan di pangkalan Bhuj, terlihat Hussein sedang mengobrol bersama istri simpanannya yang bernama Hena. Tanpa disangka, ternyata Hena merupakan seorang mata-mata dari India yang sedang memantau pergerakan Hussein. Hena menjadi mata-mata karena ingin mengikuti jejak kakaknya yang seorang mata-mata juga, tapi sayangnya dia tewas setelah tertangkap oleh Hussein. Di bawah bimbingan Pagi-Bai, Hena berlatih sangat keras dan bersumpah akan membalas kematian kakaknya. Bahkan dia rela menjadi istri simpanan Hussein demi membalas kematian kakaknya. Tak lama kemudian, beberapa petinggi militer Pakistan datang untuk membahas pergerakan 10 mata-mata mereka yang sedang berada di India. Percakapan mereka disadap oleh Hena. Selain itu, Hena juga mencatat informasi penting lainnya. Setelah mendapat informasi keberadaan mata-mata Pakistan, Vijay langsung menuju markas mereka yang berada di sekitar wilayah Bhuj. Sesampainya di sana, ternyata mata-mata Pakistan lebih dari 10 orang. Namun hal itu tak membuat Vijay mundur. Tanpa basa-basi, Vijay langsung menyerang mereka dibantu Letkol Nair dan Pagi-Bai. Setelah menghabisi mereka semua, Vijay menghubungi Badan Intelijen Pakistan untuk memberitahu jika dia membunuh semua mata-mata Pakistan. Dan Vijay berkata bahwa dia tak akan gentar melawan Pakistan. Hussein mengubah kembali strategi dan merundingkannya bersama para petinggi militer Pakistan. Agar bisa menang melawan India, Hussein mengusulkan 3 cara. Yang pertama, mereka akan mengirim 100 tank dan 1.800 pasukan untuk menyerang wilayah India Barat. Kedua, mereka juga akan menyerang pangkalan laut India untuk menenggelamkan kapal lautnya. Dan ketiga, dia akan melaksanakan operasi Genghis Khan untuk menaklukkan pangkalan udara Bhuj, India. Namun, untuk menaklukkan pangkalan udara Bhuj tak semudah itu. Mereka harus merebut distrik Kutch terlebih dahulu. Karena pangkalan udara Bhuj terletak di distrik Kutch. Kutch sendiri merupakan sebuah distrik di negara bagian Gujarat, India. Agar bisa merebut distrik Kutch, mereka harus memutus 2 jembatan yang menghubungkan wilayah India dengan distrik Kutch. Jika distrik Kutch direbut dan pangkalan Bhuj ditaklukkan, maka Pakistan akan mudah mengalahkan India. Ketika perbincangan mereka berakhir, tanpa sengaja Hussein menemukan alat penyadap di bawah mejanya. Ternyata Hena kembali menyadap dan mencatat semua rencana Hussein dan para petinggi militer Pakistan itu. Hussein mulai curiga terhadap istri simpanannya. Kecurigaan itu akhirnya terbukti ketika Hena tertangkap basah sedang mengemasi alat penyadapnya. Hussein berniat menembak Hena, namun Hena berhasil melawan dan membunuh Hussein. Setelah itu,
Hena mencoba melarikan diri, namun beberapa pengawal Hussein mencoba menghadangnya. Hingga akhirnya Hena berhasil ditangkap. Namun sebelum dijatuhi hukuman mati, Hena mengatakan jika dia adalah seorang muslimah yang memerangi Pakistan karena Pakistan sudah membunuh ribuan orang-orang Bengali yang mayoritas beragama Islam. Menurutnya, ini bukanlah perang tentang agama, tetapi tentang kemanusiaan dan kemerdekaan Bangladesh. Kembali ke adegan awal pada saat Puch dan Jamnagar diserang Pakistan. Vikram yang terus berusaha menghalau dan menghindari serangan musuh, akhirnya tertembak dan jatuh ke lautan. Sementara Vijay yang masih berusaha bertahan juga terkena serangan bom pesawat Pakistan. Beruntungnya dia masih bisa selamat dari kejadian itu. Begitu pula dengan Vikram yang ternyata masih hidup setelah jet tempur miliknya jatuh tertembak. Namun akibat serangan itu banyak tentara yang terluka dan meninggal, serta peralatan militer lainnya telah rusak sehingga komunikasi dengan militer pusat terhambat. Tak hanya itu, pasukan udara Pakistan juga berhasil memutus seluruh jalur yang terhubung ke pangkalan udara Puch. Sementara itu, Perdana Menteri India, Indira Gandhi, bersama para menteri dan jenderal lainnya sedang merancang strategi untuk menyelamatkan pangkalan udara Puch dari serangan Pakistan. Mereka tidak bisa mengirimkan pasukannya lewat jalur udara karena landasan di Puch telah hancur, sehingga tidak bisa untuk mendaratkan pesawat. Selain itu, Angkatan Udara Pakistan sudah siap siaga untuk menyerang bala bantuan yang datang lewat udara. Dan apabila tentara India melewati jalur darat, tidak akan bisa, karena dua jalur penghubung di Puch telah dihancurkan. Satu-satunya cara, Komandan Vijay harus membangun landasannya kembali dalam waktu 24 jam agar bala bantuan terdekat, yaitu dari Jamnagar, datang terlebih dahulu sebelum pasukan Pakistan tiba di sana. Di tempat lain, Vikram mengetahui jika salah satu rekannya adalah mata-mata Pakistan. Lalu dia menghajar dan menghabisinya. Sedangkan di pos penjagaan Vikakot, terlihat Letkol Nair ditemani Bagibai memimpin pasukannya yang hanya berjumlah 120 personil yang nantinya akan menghadapi 1.800 pasukan Pakistan dilengkapi dengan 100 tank. Sebelum bertempur, Letkol Nair memberi arahan bahwa timnya tidak akan mendapat bala bantuan sebelum Vijay berhasil memperbaiki landasannya dalam waktu 24 jam. Maka dari itu, semua harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Di pangkalan udara Puch, Vijay sedang berpikir bagaimana cara memperbaiki landasan yang rusak itu. Namun tiba-tiba, Vijay teringat seorang wanita pemberani dan berpengaruh di desanya. Dia tinggal di desa Madapar, tak jauh dari pangkalan udara Puch. Wanita itu bernama Sunderben. Vijay segera bergegas menuju ke sana dan meminta Sunderben mengajak warganya untuk membantu memperbaiki landasan udara Puch. Sunderben lalu mengumpulkan warga desanya dan meminta mereka untuk membantu membangun kembali landasan udara Puch. Awalnya mereka tak ada yang mau karena takut akan menjadi korban perang antara India dan Pakistan. Namun setelah Vijay ikut membujuk dan meminta tolong warga, akhirnya mereka mau bergotong royong dan mau membantu memperbaiki landasan udara Puch. Sementara itu di pos Vikakot, Letkol Nair meminta anak buahnya untuk membuat bendungan dan di dalam bendungan itu ditanam ranjau darat agar menghambat laju tank musuh. Mereka juga membuat parit yang nantinya digunakan untuk membingungkan musuh.
Di Bangkalan Udara Jamnagar, Vikram mengumpulkan pasukannya berjumlah 500 tentara yang siap diberangkatkan ke Pangkalan Udara Bhuj setelah Vijay berhasil memperbaiki landasannya. Di Pangkalan Udara Bhuj, Vijay dan anggotanya beserta warga lokal saling bahu-membahu memperbaiki landasannya agar selesai tepat waktu. Namun saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba pesawat tempur musuh datang dan langsung membombardir landasan. Semua orang ketakutan dan lari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Vijay berusaha mengusir musuh dengan menembaki beberapa pesawat musuh hingga terjatuh. Setelah serangan berhenti, warga melihat landasan yang hampir selesai diperbaiki kini rusak lagi. Meskipun demikian, mereka tak menyerah dan kembali bekerja untuk memperbaiki landasannya lagi yang hancur akibat terkena bom. Vijay lalu menghubungi markas Jamnagar untuk meminta pesawat patroli agar terus terbang di atas Pangkalan Udara Bhuj supaya pesawat musuh tak berani menyerang kembali. Di sisi lain, Letkol Nair memberikan identitas palsu kepada Bagi Bhai sebagai mata-mata dari Pakistan. Tujuannya agar Bagi Bhai bisa mengarahkan tank Pakistan ke satu arah sehingga Letkol Nair akan lebih mudah mengepung dan menyerang Pakistan dengan strategi yang sudah dia buat. Setelah itu, Bagi Bhai menemui tentara Pakistan dengan menyodorkan identitas palsunya sebagai mata-mata dari Pakistan. Dia memberitahu mereka jika di pos Vikakot ada 1.500 tentara India, padahal hanya 120 personil. Bagi Bhai juga mengarahkan mereka untuk menggunakan jembatan agar perjalanan mereka aman. Mereka pun percaya begitu saja. Pasukan Pakistan pun mengikuti arahan Bagi Bhai. Mereka melintasi jalur yang sudah dipasang jebakan. Saat pasukan Pakistan semakin mendekat, Letkol Nair beserta pasukannya langsung menyerang mereka. Peperangan antara 120 tentara India melawan 1.800 tentara Pakistan beserta 100 tank pun terjadi. Tentara Pakistan terlihat kocar-kacir menghadapi musuhnya karena posisi mereka sudah masuk ke dalam jebakan tentara India. Satu persatu tank Pakistan meledak akibat ranjau yang telah dipasang, dan beberapa tentara Pakistan tenggelam saat tentara India membuka pintu bendungan yang telah mereka buat. Sedangkan landasan udara Bhuj telah selesai diperbaiki. Lalu Vijay menghubungi markas Jamnagar agar segera mengirim pasukannya untuk membantu mereka. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Vikram dan 500 pasukannya segera bersiap melakukan penerbangan. Namun, pesawat yang dikemudikan Vikram tidak bisa lepas landas karena kelebihan beban. Dia mengurangi 50 pasukannya agar beban pesawat lebih ringan. Akhirnya, pesawat berhasil lepas landas dengan membawa 450 pasukan. Akan tetapi, karena bebannya masih sedikit berat, pesawat itu menabrak pagar pembatas yang menyebabkan roda depannya hancur. Karena itulah, Vijay diminta untuk membantu melakukan pendaratan pesawat tersebut ketika pesawat akan tiba di landasan Bhuj. Seketika, Vijay langsung memutar otaknya untuk membantu pendaratan. Pertempuran di pos Vikakot masih berlangsung hingga fajar tiba. Bagi Bhai menghabisi satu persatu tentara Pakistan yang terus berdatangan. Sedangkan Letkol Nair terus berusaha menahan serangan-serangan lawan yang datang tanpa ada habisnya. Hingga akhirnya Letkol Nair tewas dalam pertempuran itu. Melihat rekannya tewas, Bagi Bhai semakin membabi buta menghabisi semua musuh yang ada di hadapannya. Sementara itu,
Vikram menghubungi Vijay jika pesawatnya sebentar lagi akan melakukan pendaratan. Vijay lalu menyarankan Vikram untuk mendaratkan roda depan pesawatnya ke atas truk yang akan dia bawa. Namun hal itu tidaklah mudah. Mereka butuh perhitungan kecepatan dan keseimbangan saat mengemudi. Setelah semua diperhitungkan, Vijay lalu memulai aksinya. Hingga akhirnya, Vijay berhasil membantu pendaratan pesawat tersebut meski dirinya terluka akibat terbentur karena menahan beban pesawatnya. 450 tentara India segera menuju pos Vikakot untuk membantu pasukan yang ada di sana. Dan mereka berhasil memukul mundur para tentara Pakistan sehingga Pakistan dinyatakan gagal menguasai pangkalan udara militer Bhuj. Setelah berhasil memenangkan pertempuran itu, pemerintah India tak merebut kendali atas wilayah Pakistan Timur. Presiden India justru mendukung penuh keputusan Pakistan Timur yang ingin menjadi sebuah negara yang kini dikenal sebagai Bangladesh. Dan film pun tamat. Sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.